Selamat siang pemirsa. Selama beberapa menit ke depan, Anda akan bersama saya Ikrimah Lutfia dalam acara Lintas iNews. Membahas berita yang aktual dan terpercaya, berita terkini mengabarkan tentang seorang ibu penjual bakso di depan SDN Majalaya 5. Tepatnya di alun-alun Majalaya yang terkenal dengan rasanya yang enak dan harganya pun terjangkau. Sudah ada rekan saya yang berada di tempat penjual bakso, tepatnya di alun-alun Majalaya, yang akan memberikan ulasan. Terima kasih kepada Saudari Ikrimah yang telah menyampaikan informasi ini. Saya sendiri di sini sudah ada berada di alun-alun Majalaya. Saya akan mewawancarai tukang bakso yang di depan SDN 1 Majalaya. Dengan Ibu siapa? Ibu Sri, Oke, Ibu Sri. Sudah berapa lama penjualan bakso ini? udah 11 tahun. Kira-kira suka duka penjualan bakso ini apa? Sukanya, alhamdulillah jualannya. Dukanya apa sih ya? Dukanya ya gitu. Apa sih nih? Capek, enggak, jangan. Apa sih dukanya tuh enggak? Oke, hasil penjualan setiap harinya kira-kira sampai berapa? Oh, omsetnya. Alhamdulillah habislah 10 kilo Pak, lebih. Ya udah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri yang sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Kembali lagi kepada Ikrimah. Baik, terima kasih kepada Saudari Keisha Alia Martali yang sudah mengabarkan di tempat berita. Selanjutnya datang dari salah satu seorang pengrajin layangan yang sedang mengalami kenaikan omset secara drastis. Sudah ada rekan saya yang berada di tempat untuk mengulas berbagai informasi pada seorang penjual layangan. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Terima kasih Saudari Ikrimah yang berada di studio. Sekarang saya sudah berada di rumah seorang pengrajin layangan yang akhir-akhir ini sedang mengalami kenaikan pendapatan karena sesuatu faktor. Dan sekarang saya sudah Pak, seorang pengrajin layangan yang bernama siapa Pak? Bapak Kusnadi. Pak Kusnadi. Oke Pak, saya izin untuk mewawancari Bapak tentang pembuatan layangan Pak. Iya, silakan. Bapak sejak kapan Bapak menjadi seorang pengrajin layangan? Kalau dihitung-hitung, dihitung saya dari sejak masih bujangan sampai sekarang masih tetap memproduksi layang, tapi ini bukan utama dalam pekerjaan saya. Ini hanya sampingan saja dari peluang kerja saya gitu. Mantap. Oke Pak, kira-kira itu tahun berapa Pak bahwa Bapak membuat layangan? Sekitar tahun 2000-an lah, kurang lebih tahun 2000-an. Cukup lama rupanya ya. Ya, Bapak biasanya sebelum saat ini mengalami kenaikan pendapatan, biasanya Bapak mendapatkan pendapatan seberapa Pak satu hari? kalau sedang biasa-biasanya, kalau dulu ya ini cuman sekedar kerja sampingan ya, ada gitulah, walaupun tidak besar gitu, cukup lumayan gitu dari hasil layang-layang ini.
Bapak biasanya saat memproduksi layangan selalu ada yang membantu atau tidak, Pak? Kalau masalah yang membantu ya Mas ada. Kalau dulu mah sama istri saya. Kalau sekarang sama anak saya, karena sekarang mah layang-layang itu sangat pesat gitu itunya. Ya, peminatnya banyak sekali gitu, sangat pesat. Jadi sekarang dibantu sama anak saya. Kira-kira Bapak kalau sehari itu memproduksi seberapa layangan, Pak? Kalau memproduksi ya sekitar 30-40 bijian lah kalau dihitung per biji mah. Dan Bapak kalau misalnya mau membeli bahan-bahannya itu di mana saja? Oh, kalau barang-barangnya lumayan jauh. Kalau beli kertas itu di Ciparai ya harganya juga cukup lumayan tinggi. Iya, lumayan tinggi lah, dari 100.000 ke sana ke atas. Kalau bambunya, Pak, gimana? Kalau bambu saya beli cukup jauh lagi di kampung seberang, di ya teman-teman saya. Tapi kalau masalah bambu ya cukup murah gitulah, sekitar 20 atau 25 per batang gitu kalau beli. Terus Pak, bagaimana Bapak mengatur produksi agar bisa memenuhi permintaan pembeli, Pak? Kalau masalah mengatur, saya tidak bisa mengatur karena ini pembeli, dari omset penjualan saya ke pembeli jauh minim gitunya. Kalau pembeli sekitar 90%, kalau saya memproduk sekitar 50%, jadi yang 40% tidak terpenuhi gitu. Biasanya target pembeli Bapak itu anak-anak, remaja, atau orang dewasa, Pak? Semuanya. Kalau yang peminat itu kebanyakan sih dari orang dewasa gitu yang beli itu. Kalau yang anak-anak masih ada juga anak-anak, tapi tidak sebanyak seperti orang dewasa gitu yang belinya. Oh, baik Pak, terima kasih ya karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Saya izin pamit dulu Pak ya. Semoga usaha pembuatan layangan Bapak itu bisa meningkat lebih drastis lagi Pak ya. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, sekian informasi dari saya. Saya kembalikan lagi ke studio. Terima kasih kepada Saudara Dika yang sudah mengabarkan di tempat. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Ikrimah Lutfiah, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.